Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Di. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah kita berkumpul lagi walaupun secara online, tapi paling tidak bisa bertatap muka dengan beberapa teman-teman, mengobati rasa kangen untuk berkumpul, ketemu lagi dengan kendala pandemi yang belum selesai ini. Semoga pandemi ini segera berlalu, amin. Amin. Untuk tidak memperpanjang waktu, sebelum kita mulai kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini adalah merubah masa lalu dengan tausiah oleh Pak Ustadz Munindra. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu dipersilahkan kepada Pak Ustadz untuk memulai tausiahnya. Ya, terima kasih Mbak Rini ya. Sama-sama Pak. Ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'arraf ila Allahi fi ruhai ya'rifka fi siddah. Pakai masker Kak? Jamaah Majelis Taklim Mata Kami 3992 dimanapun kita berada, yang insya Allah semuanya termasuk dalam hamba-hamba yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah karena atas izinnya siang hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama, walaupun tidak secara langsung ya, kita melalui media online. Semoga pertemuan ini yang tidak secara langsung tidak mengurangi semangat kita untuk sama-sama terus belajar dan istiqomah untuk memperbaiki diri kita semua. Dan semoga berkumpulnya kita siang hari ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk memperlimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya masuk ke dalam hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati-hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang cerdas untuk mensyukuri segala ketentuan Allah, meskipun ketentuan itu kadang berseberangan dengan maunya hati kita. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Tadi sudah dimulai dengan basmalah, ya Mbak Rini ya. Maka insya Allah berkumpulnya kita yang ini akan bernilai ibadah ya teman-teman semua ya. Amin. Ya, Pak Harisanto selaku ketua, mohon izin Pak, hari ini saya ingin berbagi tentang satu ilmu bagaimana cara kita bisa merubah masa lalu kita, gitu ya. Yang itu menjadi judul kajian kita siang hari ini. Insya Allah teman-teman semua, materi ini sangat relevan dengan kondisi kita hari ini, sangat relevan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua bisa fokus gitu ya, bisa fokus mengikuti materinya. Kemudian jangan lupa siapkan catatannya, karena nanti di akhir sesi seperti biasa, insya Allah akan ada kuis, akan ada pertanyaan, dan setiap pertanyaan ada Giveaway. konsekuensinya. Kira ada giveaway. Ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya ya dapat giveaway ya Mbak Rini ya. Ya, sebagai informasi, hari ini spesial karena selain kita kajian secara online, kita juga secara offline sebetulnya, karena ada perwakilan dari Mata Kami yang hadir langsung ke Tajur, dari Roxy, ini luar biasa ya, Bang Jenny dan istri loh, udah sampai di sini. Dan sebelum kita masuk ke acara terakhir, yaitu kuis atau pertanyaan, Bang Jen udah dapat giveaway yang pertama.
Gitu. Jadi maaf banget ya Bang Nio ya. Kita kita udah bagi-bagi giveaway. Iya, baik. Teman-teman, kajian kita awali dari salah satu penggalan hadis. Jadi ini bukan hadis secara utuh ya. Ini penggalan dari satu hadis yang nggak panjang-panjang amat sebetulnya. Hadisnya sebenarnya nggak terlalu panjang, tapi yang ingin disampaikan itu apa yang sudah saya share ke Pak Hari ya, slide-nya Pak Hari. Monggo silahkan dimunculkan slide pertama, hadis riwayat Hakim. Jadi penggalan dari hadis yang bunyinya ta'arruf ilallahi firrohoi ya rifka fisiddah. Nah ini sudah ada di layar gitu ya. Ini penggalan hadis yang artinya secara harfiahnya, kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah. Arti secara harfiahnya. Ya, arti yang lebih mudahnya, ingatlah Allah di saat kita sedang di atas, maka Allah akan mengenali kita, gitu ya. Ketika kita sedang ada di bawah, kira-kira begitu kalau bahasa Indonesianya. Atau ingatlah Allah di saat kita sedang jaya, maka Allah akan mengingat kita di saat kita sedang runtuh gitu atau terpuruk. Jelas ya teman-teman ya? Nah, lagi bangkrut. Atau kalau mau kita lebih luaskan lagi, ingatlah Allah di saat kamu sehat, nanti Allah pasti akan ingat kita di saat kita sakit. Gitu ya. Ingatlah Allah di saat kamu masih punya jabatan, nanti Allah akan ingat kita di saat jabatan itu sudah pergi dari kita. Ingatlah Allah di saat bisnis lagi jaya-jayanya, maka insya Allah Allah akan ingat kita di saat bisnis kita sedang terpuruk. Begitu kira-kira arti secara luasnya. Nah, yang ingin disampaikan dari hadis ini adalah makna atau maksud dari ingatlah Allah. Kalau bahasa Arabnya sih ta'aruf ya, dari kata ta'aruf, kenalan gitu. Jadi kenalin tuh Allah tuh, kenalkan diri kita kepada Allah di saat kita sedang di atas atau sedang jaya. Nanti Allah akan kenal juga sama kita. Maksudnya gimana sih? Emang selama ini Allah nggak kenal sama kita? Ya kenal lah, nggak mungkin Allah nggak kenal ya. Nggak mungkin Allah nggak kenal sama Bang Jen, sama Pak Hari, sama Bang Didi, Sinobi. Nggak mungkin Allah nggak kenal. Tapi maksud dari Allah akan mengenali kita di saat kita susah itu adalah kenal dalam konteks bukan sekedar kenal. Tapi kenal, terus ngebantuin kita di saat kita susah. Gitu. Sama ya, hadis ini, tadi saya bilang, hadis ini sangat relevan, sangat cocok dengan kondisi kita hari ini. Kondisi di mana secara ekonomi hampir semua kita merasakan grafik yang sama, yaitu grafik yang turun, gitu kan, secara ekonomi. Atau secara kesehatan juga, ya nggak sedikit di antara kita yang secara kesehatannya itu menurun ya, Bang Jan ya. Ya. Baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan secara rohaniah, gitu. Ya, banyak yang stres, mikirin COVID. Gimana nggak stres hari-hari yang dibaca steringan yang nggak jelas sumbernya gitu ya. Bukan iya, bukan baca Quran yang dibaca Selipi zona merah, Bogor zona hitam. Ya stres lah lama-lama gitu. Ya. Nah, yang dimaksud kenali Allah di waktu lapang, Allah akan kenal kita di waktu susah, maksudnya bukan berarti Allah selama ini nggak kenal sama kita. Tapi Allah akan kenal kita di waktu susah, artinya Allah akan nandain kita tuh. Oh, ini nih orang yang selama ini kenal sama gue nih, yang selama ini ingat sama gue nih, kalau bahasa kitanya gitu. Maka di saat kita sedang terpuruk, Allah bukan hanya kenal sama kita, tapi kenal sampai di level nolongin kita di saat kita lagi jatuh. Gitu. Kan gitu. Kondisi hari ini, ya anggaplah misalnya Bang Jen, misalnya nih Bang Jen ya, Bang Jen secara ekonomi lagi ambruk misalnya nih, karena udah sekian bulan kita PSBB, akhirnya bisnis terbatas, ruang gerak terbatas, kan? Maka nggak sedikit di antara kita yang secara ekonomi ambruk. Dan setiap orang yang ambruk itu punya teman banyak, ya. Dan temannya nggak lupa. Iya, gue ingat itu si Jen kan anak Roxy, angkatan 92, ya. Udah segitu doang, kenal doang, tapi ngebantu enggak, gitu Bang Jen. Iya, si Jen abis loh bisnis sekarang rontok. Iya, Jen, gue kenal tuh si Jen. Iya, kesian. Udah, kesian doang. Terus saya sampai di situ. Nah, kalau Allah di hadis ini maksudnya,
kalau dulunya tuh kita banyak ingat Allah, maka ketika kita lagi susah, Allah akan ingat kita dan Allah akan bantu kita. Sampai di level bantu nolongin kita. Jadi begitu kita terpuruk, Allah angkat. Begitu kita nggak punya peluang usaha, Allah bukain peluang usaha, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Maksud dari Allah akan mengenalimu ketika susah, jadi bukan hanya sekedar kenal, tapi kenal sampai di level dia tolongin kita. Jelas ya? Nah, kalau sudah jelas dari penjabaran hadis ini, maka sekarang kita masuk ke salah satu dalil berupa ayat, suratnya surat Ibrahim, surat ke-14, ayat ke-42. Surat Ibrahim, ayat 42, yang ada di slide sudah kami buka. Boleh tolong baca salah satu dong? Siapa aja bebas. Langsung artinya juga boleh. Silakan yang mau baca. Saya mulai deh. Ayo, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dhalimun. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Ya. Allahul Azim. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya, makasih Bang Didi ya. Jadi setelah kita memahami hadis tadi, maka kita perlu memahami ayat yang ini nih teman-teman, supaya nanti klik gitu ya. Jadi artinya kalau kita ingin dikenali oleh Allah dan dibantu di saat kita sedang sulit, maka hal itu akan terjadi apabila dulunya gitu ya, di saat kita belum ada di posisi sulit, kita banyak ingat sama Allah. Gitu ya. Jadi bagaimana Allah menolong kita hari ini sangat bergantung dari bagaimana kondisi kita dulu sebelum kita seperti sekarang ini dalam kondisi sulit. Ya, faktor itu sangat menentukan. Nah, ayat ini bercerita tentang orang-orang yang berbuat zolim, tapi kezolimannya itu aman-aman aja tuh, gitu. Ya, artinya gini, dan janganlah kamu mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zolim. Misalnya begini, tadi malam ada orang yang habis mabok, gitu ya, dia clubbing, dia ke diskotik, anggaplah nggak ada PSBB gitu, sampai pagi dia minum minuman keras, dia mabok. Terus begitu pulang sampai rumah, tidur, pas bangun, badannya sehat tuh, seger gitu, badannya seger. Terus dia berangkat pergi kemana-mana, aman, selamat di perjalanan. Ya, perjalanannya lancar. Terus pulang lagi ke rumah, disambut sama istri, sambutannya asik. Anak-anak juga baik sama dia. Artinya perbuatan dosa, yaitu mabok yang tadi malam dia lakukan, ternyata nggak ada efek negatif sama sekali buat dia. Hidupnya nyaman, badannya sehat, istrinya baik, anak-anak juga sayang sama dia. Nah, ya, ketika ada orang yang melakukan satu perbuatan zolim atau perbuatan dosa, kemudian dia aman-aman aja, sepertinya dia nggak ada yang bikin dia jadi susah gitu setelah dia berbuat dosa. Jangan kita mengira bahwa Allah itu lengah, bahwa Allah tuh nggak ngeh kalau semalam dia habis bikin dosa, gitu. Nah, kan sering tanpa sadar ketika kita melakukan perbuatan dosa, terus pagi-paginya aman-aman aja nih, seminggu kemudian juga aman-aman aja, nggak ada apa-apa gitu. Sehingga kita berpikir bahwa dosa yang kita lakukan waktu itu nggak ada dampaknya sama sekali buat kita. Sehingga kita mengulangi dosa yang sama atau menambah dosa yang baru. Karena merasa Allah lengah. Padahal Allah bilang, jangan ente pikir sekali-sekali aku ini lengah terhadap apa yang kita perbuat. Ya. Jadi Allah nggak akan pernah lengah dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita katakan, sampai dengan apa yang ada dalam hati kita loh. Itu nggak ada yang miss dari Allah. Kalau seandainya setelah melakukan perbuatan dosa, kita aman-aman aja, kelihatannya, terusin ayatnya. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari
yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, terus ternyata nggak dibalas kontan sama Allah perbuatan dosa kita, itu sebetulnya penundaan dari Allah, atau yang kita kenal dalam istilah di agama kita itu pola istidrot. Paham ya teman-teman ya? Pola istidrot ya, yaitu penangguhan hukuman atas dosa kita yang Allah berikan, yang tujuannya dua, gitu kata para ulama. Ya. Allah kasih kita tenggang waktu setelah berbuat dosa, nggak langsung dihukum sama Allah, gitu ya. Habis ngintipin orang mandi, nggak langsung dibikin buta sama Allah. Jangan makan cabai nih ya. Makan cabai pedas. Jadi kita bisa buta langsung diadab istilahnya gitu. Iya. Tapi ini ditangguhkan dari. Iya, benar. Tuh istilahnya istilah Rocky banget tuh ya. Udah kayak makan cabai, hari ini makan, hari ini pedas. Jadi ketika kita makan cabai terus kita nggak kepedesan, ya bukan berarti Allah lupa tuh bahwa rasa cabai itu pedas gitu. Tapi penangguhan yang Allah berikan itu, kata ulama, ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, penangguhan itu Allah berikan supaya kita bertobat, gitu. Sengaja nih Allah nggak langsung hukum nih, supaya kita diberikan waktu oleh Allah untuk bertobat. Kalau toh ternyata penangguhan itu membuat si orang tersebut yang berbuat dosa tadi nggak ngeh gitu ya, justru merasa Allah nggak sadar bahwa gue udah berbuat dosa, maka bisa jadi penangguhan itu akan membawa dia sampai ke satu titik di mana mata dia terbelalak. Maksudnya mata terbelalak ini, tahu-tahu dia sadar udah di bawah kubur tuh, udah di dalam kubur. Udah gue mabok asik-asik aja nih, sebulan 2 bulan gak ada hukuman, tahu-tahu udah di dalam kubur. Begitu di dalam kubur, baru dia ngeliat tuh, ternyata semua yang dia ucapkan, semua yang dia lakukan, bahkan sampai semua yang ada dalam hatinya, semuanya tercatat sama Allah dari dalam catatannya Raqib dan Atid. Nah, pada saat itulah mata mereka terbelalak gitu. Jadi sadarnya, engehnya udah telat gitu Bang Jet. Jelas nggak teman-teman nih maksudnya nih dari ayat ini? Nah, hari ini ya. Oh ya. Jelas nggak ayat ini maksudnya? Penjelasannya jelas nggak? Jelas Pak Ustaz. Jelas ya? Jelas. Jelas semua jelas ya? Ya udah, alhamdulillah kalau jelas. Nah, Oke, nah sekarang kita masuk nih. Jadi pahami hadisnya udah paham, ayatnya udah paham, ya. Nah sekarang apa nih korelasinya nih? Apa hubungan antara hadis tadi dengan ayat yang kita bahas? Kamu nggak bisa sharing. Ya, gini hubungannya. Kondisi kita hari ini, kondisi pandemi yang sudah lebih dari 1 semester ya, lebih dari 6 bulan nih, membuat hampir seluruh kita mengalami hal yang sama. Yaitu hampir semua ya mengalami hal yang sama. Yang bicara grafik semuanya di bawah performa normal gitu. Ya. Hampir semuanya tuh. Nah, kondisi ini membuat hampir juga semua kita angkat tangan sama Allah setiap habis sholat. Ya. Entah apa yang diminta saya nggak tahu deh. Bang Jan angkat tangan habis sholat, istrinya Bang Jan angkat tangan, Pak Hari juga mungkin angkat tangan. Ya Allah, tolong apalah doanya gitu ya. Kondisi hari ini membuat semua kita akhirnya mengangkat tangan, mohon pertolongan kepada Allah. Kondisi kapan nih? Ya, kalau kita bicara kondisi hari ini, berarti kondisi di saat kita lagi jaya atau kita lagi terpuruk nih hari ini? Lagi terpuruk, gitu kan ya? Nah, tadi kan hadisnya ngomong begini, ingatlah Allah ketika kamu lagi lapang, maka Allah akan ingat sama kamu ketika kamu lagi terpuruk. Nah, semua kan begini, angkat tangan sama Allah minta doa. Tapi menariknya, nggak semua yang begini, kemudian Allah ijabah dengan cash, gitu. Ada orang-orang yang secara matematika kita, wah ini kalau kondisi begini habis nih, nggak akan bisa jalan bisnisnya. Ternyata malah meledak bisnisnya. Bisnisnya meledak, ekonominya malah membaik, bukan cuma membaik. Justru kondisi hari ini membuat ekonomi dia ada di posisi ekonomi terbaik seumur hidup dia. Sementara orang yang lain sama-sama begini tetap buntu gitu. Udah 6 bulan minta doa sama Allah, nggak ada peluang yang dia dapat. Tabungan malah makin habis, ya dari mulai 12 digit tinggal 10,
tinggal 9, tinggal 6 gitu. Artinya apa? Sama-sama begini, tapi kondisinya beda. Yang satu langsung dijawab cash sama Allah, yang lainnya ditunda dulu. Ditundanya sampai kapan kita belum tahu. Nanti kita lanjutin penjabarannya.